Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bulan Ramadan sudah menghampiri kita kembali, dan Ramadan ini sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan juga kita mengetahui bagaimana semangatnya para ulama di dalam menghidupkan bulan Ramadan, baik dengan salat, puasa maupun membaca Al-Quran. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik dari kalian, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Di dalam hadis ini, hadis yang singkat ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu keistimewaan beliau adalah u'tiya jawami'al kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di antara keistimewaan beliau adalah beliau itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Terkadang kita melihat teks hadis itu sederhana, singkat, tapi ketika kita coba ulas, dia akan menjadi melebar. Ini banyak didapati oleh para ulama di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba kita lihat hadis yang singkat ini, khairukum, sebaik-baik dari kalian. Ya, khairukum, ya, dalam bahasa Arab, ya, ismu tafdhil itu dipakai dengan kata af'al biasanya. Ahsanukum, afdalukum, akan tapi khairukum, khair bermakna akhyar di sini. Sebaik-baik kalian. Khairukum man ta'allama al-Qur'an. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat secara teks dan secara terjemahan, ya, maka hadis ini difahami oleh semua orang, ya, dan dengan pemahaman yang sederhana. Coba kita lihat bagaimana seorang yang dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an. Yang dikatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Qur'an yang pertama adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Qira'atuhu. Nah, di membaca ini banyak lagi jabarannya. Ya, bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan makharijul huruf yang benar, dengan sifatul huruf yang benar. Kita tahu di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus memulai. Al-waqfu wal-ibtida. Kemudian juga potongan ayat yang kita bawa di dalam salat ataupun ketika kita ingin
berhenti membaca Al-Quran itu juga harus kita pahami. Jangan sampai ketika kita sedang membaca beberapa potongan ayat dalam tema tertentu, ya akhirnya makna ayatnya menjadi rusak karena kita tidak paham. Ini masih seputar membaca, ya, dan ini masih menjadi PR kita semua. Ya, qiraatuhu, bagaimana mengucapkan huruf shad dengan benar, dad dengan benar. Ya, ini masih dalam tahap membaca. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menghafal Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ya mengulangi 4 kali, walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dihafal. Dan Allah mengulangi 4 kali bukan tanpa tujuan. Ya, ketika Allah menyampaikan sekali saja kepada umatnya sebenarnya sudah cukup. Tapi ketika Allah ulangi bahkan hingga 4 kali, maka Al-Quran ini memang benar-benar mudah untuk dihafal. Ya, fahal mim mudzakir, adakah dari kalian yang mengambil pelajaran? Ya, jadi setelah membaca, kenapa membaca dahulu? Karena ketika kita membaca potongan ayat tertentu, kita masih memiliki kesalahan, kemudian kita beranjak ke menghafal, maka kita menghafal ayat yang salah. Maka kita menghafal yang seharusnya maknanya seperti ini, ternyata ada huruf-huruf yang tertukar tanpa kita sadar, sehingga mengubah makna ayat. Kemudian setelah menghafal, ya, kewajiban seorang muslim ialah memahami makna daripada ayat. Kemudian yang keempat, mentadabburi ayat. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah menghayati. Ya, ini jauh daripada memahami makna ayat. Ya, beda ketika kita misalkan memahami sesuatu dengan kita merasakan ayat yang kita baca. Karena tidak semua orang yang memahami mampu merasakan itu. Tetapi orang yang mampu merasakan sudah pasti dia paham terhadap makna ayat. Barulah kemudian kewajiban selanjutnya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kelima hal ini, ya, yang tadi kita sampaikan, Rasulullah SAW mu'tiya jawami'al kalim. Padahal ta'allama Al-Quran, dua kata ta'allama Al-Quran. Ternyata ta'allama Al-Quran itu memiliki 5 yang kita sebutkan tadi. Kemudian apa? Wa'allama. Nah, dan tentu, ya, kemampuan kita memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha qassamal ilma kama qassamal arzaq, kata ulama. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, sesungguhnya Allah membagi ilmu ini kepada umatnya sebagaimana membagi rezeki yang lain. Sebagaimana kita melihat ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang menengah, begitu pula ilmu. Dan tidak semua orang diberikan ilmu dengan derajat yang sama. Nah, lantas apakah kita harus menguasai semua hal ini baru wa'allamah? Jawabannya tidak. Akan tetapi ajarkanlah apa yang sudah kita paham. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dan kenapa juga tidak harus 5-5-nya kita kuasai, khususnya menghafal Al-Quran harus 30 juz baru berdakwah? Tidak. Karena jangankan kita, tidak semua para sahabat menghafal Al-Quran secara sempurna. Ya, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, menghafal, ya, Al-Baqarah dalam kurun waktu 8 atau 9 tahun. Kok bisa, Ustaz?
Kok bisa? Nah, ya, tentu ini adalah metode yang dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, para sahabat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, tidaklah kami mempelajari 10 ayat. 10 ayat sampai kami membacanya, kemudian mengetahui kandungannya, kemudian mengamalkannya, baru kami pindah ke 10 yang lain. Sehingga ya, dengan metode ini tidak semua para sahabat menghafal Al-Quran secara sempurna. Dan makanya ya, penghafal Al-Quran di zaman sahabat ya, itu adalah sekaligus ulama. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui semua yang ada dalam Al-Quran. Itu yang sudah menghafal seluruhan. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya pernah berkata, wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah. Ya, kebiasaan orang Arab ya, ketika ingin menekankan suatu statement, maka mereka menyampaikan dengan sumpah. Walladzi la ilaha ghairu ma min ayatin fi kitabillah illa wa a'lamu aina nazalat wa fima nazalat. Ya, demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran kecuali aku sudah mengetahui di mana dia turun dan kenapa dia turun. Ya, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas beliau sudah mengetahui asbabun nuzulnya, ya, siapa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini semua beliau tahu. Namun kemudian beliau mengatakan, lau a'lamu makana ahadin a'lama minni bi kitabillah tanaluhul mataya la ataitu. Namun beliau sudah begitu kemampuannya terhadap Al-Quran, tidak menutup diri untuk belajar lebih lagi. Apa yang beliau sampaikan setelahnya? Sekiranya aku mengetahui ada seseorang yang lebih paham dariku terhadap kitab Allah, dan jarak tempuh orang tersebut bisa dicapai dengan unta, maka aku akan datang kepada beliau. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan merekalah adalah potret bagaimana seseorang ya bersama Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ya, beberapa sahabat-sahabat sedang menghafal Al-Quran, yang sudah selesai menghafal maka lanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan yang belum selesai menghafal, maka semangatlah, karena setiap huruf yang kita baca ya akan diberikan Allah kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Itu di luar Ramadan. Bayangkan di Ramadan Allah Subhanahu wa taala bisa melipat gandakan pahala ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, bahkan lebih daripada itu. Maka oleh itu jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bisa mengubah cara hidup kita, cara pandang kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca dan dilantunkan saja, itu merupakan ibadah, tapi ada ibadah-ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kaum muslimin. Dan kita tutup dengan ayat di dalam surah Shad, dan ini merupakan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran ini adalah kitab anzalnahu ilaik, yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, dia memiliki keberkahan, memberi keberkahan kepada yang lain, liyadabbaru ayatih, supaya kaum muslimin ini mentadabburi ayat-ayatnya, bukan hanya sekedar menghafal. Karena kalau sekedar menghafal, kita hanya mengcopy paste
dari Al-Quran, dari mushaf, baik mushaf elektronik maupun yang cetak, ke dalam memori kita, tidak lebih. Tapi apa yang diinginkan Allah? Liyadabbaru ayatih, supaya kita mentadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada ana pribadi dan jamaah semuanya. Apa yang benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kesalahan berasal dari diri ana pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.